Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofita Rahmasita, NIM 2152000011 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Di sini, saya akan melaksanakan praktikum mengenai salah satu materi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu sifat-sifat cahaya. Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah untuk memahami dan membuktikan adanya sifat-sifat cahaya. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Di sini sudah tersedia alat dan bahannya, yaitu ada gelas yang sudah saya isi dengan air dan ada sebuah pensil. Langkah percobaannya adalah pensil ini kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diisi dengan air. Lalu kita amati apakah ada yang berbeda. Dapat kita amati bersama bahwa pensil terlihat seolah-olah patah. Mengapa demikian? Karena cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan. Jalannya cahaya pada pensil bagian di atas permukaan air dan pensil bagian di bawah permukaan air atau yang tercelup dengan air memiliki jalan cahaya yang lintasannya berbeda atau tidak sama, sehingga mengakibatkan terjadinya pembiasan dan pembelokan cahaya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan, diantaranya yaitu 1. Gelas kaca bening. Yang kedua adalah buku sebagai benda gelap. Dan yang ketiga adalah senter sebagai cahayanya. Dapat kita amati bersama bahwa cahaya itu memang memiliki sifat, yaitu dapat menembus benda bening. Contohnya, cahaya dari senter ini dapat menembus gelas kaca bening. Sekarang, kita coba arahkan cahaya dari senter ke arah buku yang merupakan benda gelap. Dapat kita amati bersama bahwa cahaya tersebut tidak dapat menembus benda gelap. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya adalah 1. Senter, dan yang kedua adalah cermin. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan, kita dapat melakukan percobaan sederhana dengan meletakkan cermin di depan cahaya senter. Dapat dilihat bahwa terjadi pemantulan karena cahaya tersebut mengenai cermin. Berikutnya, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahannya adalah 3 kardus yang sudah dilubangi. Yang kedua adalah lilin, dan yang ketiga adalah korek api yang digunakan untuk menyalakan lilin sebagai sumber cahaya. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus, kita dapat melakukan percobaan dengan meletakkan lilin di depan 3 kardus berlubang yang sudah kita susun sejajar. Lalu dapat kita amati bahwa cahaya dari lilin terlihat karena 3 kardus berlubang ini disusun sejajar. Lalu kita mencoba untuk menggeser salah satu kardus. Dan dapat kita amati bahwa cahaya dari lilin tidak dapat terlihat karena kardus tersebut sudah tidak tersusun sejajar. Yang terakhir, saya akan melakukan percobaan mengenai sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahannya adalah 1. Sebuah cermin. Yang kedua adalah baskom yang diisi air. Dan yang ketiga adalah senter sebagai sumber cahaya. Dalam percobaannya, kita mengarahkan cahaya senter ke cermin yang sudah kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air. Lalu dapat kita amati bersama bahwa ada pantulan seperti warna pelangi karena cahaya diuraikan.
Untuk membuktikan cahaya dapat diuraikan, kita juga dapat menggunakan air dan juga sabun pencuci piring. Setelah air sabun ditiup menggunakan sedotan, maka kita dapat melihat bahwa ada warna pelangi yang terdapat pada gelembung-gelembung sabun tersebut. Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Setelah kita melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya, dapat dibuktikan bahwa sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama adalah cahaya dapat dibiaskan, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat merambat lurus, dan yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video mengenai percobaan sifat-sifat cahaya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.